Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ushotimah, NPM 2141158. Di sini saya akan mereview materi tentang manajemen keputusan berisiko. Langsung saja, manajemen keputusan berisiko adalah proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dan mengelola risiko yang terkait dengan pilihan keputusan yang diambil. Ini terutama relevan dalam situasi di mana konsekuensi dari suatu keputusan tidak pasti, dan resiko mungkin terkait dengan hasil yang mungkin terjadi. Berikut ada beberapa poin tentang terkait manajemen keputusan berisiko. Yang pertama di sini ada identifikasi resiko, di mana langkah awal dalam manajemen keputusan berisiko adalah mengidentifikasi semua kemungkinan risiko yang mungkin terkait dengan berbagai alternatif keputusan. Risiko bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk lingkungan bisnis, perubahan pasar, kebijakan pemerintah, dan banyak lagi. Selanjutnya ada penilaian risiko, di mana penilaian risiko itu setelah mengidentifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian risiko. Ini melibatkan estimasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya pada hasil yang diharapkan. Analisis statistik dan model matematis sering digunakan untuk melakukan penilaian risiko. Yang selanjutnya itu ada pengembangan strategi manajemen risiko, di mana setelah penilaian risiko, langkah berikutnya adalah mengembangkan strategi manajemen risiko. Ini bisa mencakup berbagai tindakan seperti pengendalian risiko, transfer risiko melalui asuransi, mitigasi risiko dengan tindakan pencegahan atau penerimaan risiko jika risiko dianggap dapat diterima. Model keputusan berisiko selanjutnya. Dalam beberapa kasus, mungkin analisis keputusan berisiko melibatkan penggunaan model matematis yang biasa disebut dengan analisis keputusan berisiko. Model ini juga memungkinkan penilaian konsekuensi berisiko dari berbagai keputusan alternatif. Skenario analisis melibatkan mempertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi, bagaimana keputusan akan berkinerja dalam masing-masing skenario. Ini membantu manajer dalam merencanakan untuk berbagai kemungkinan. Selanjutnya itu ada keputusan fleksibel, di mana manajemen keputusan berisiko sering melibatkan pengembangan keputusan yang fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi yang tidak pasti. Selanjutnya ada komunikasi risiko, di mana untuk itu sangat penting untuk mengkomunikasikan risiko kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk pihak internal dan eksternal yang mungkin terpengaruh oleh keputusan tersebut. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi, di mana setelah keputusan diambil, proses manajemen keputusan berisiko tidak berakhir. Penting untuk terus memantau kondisi dan hasil, serta memodifikasi strategi manajemen risiko jika diperlukan. Selanjutnya ada manajemen keputusan berisiko, itu membantu organisasi atau perusahaan individu mengambil keputusan yang lebih berinformasi dan berdasar risiko, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dan menghadapi ketidakpastian dalam berbagai situasi. Hal ini khususnya penting dalam konteks bisnis di mana risiko finansial, operasional, dan strategis dapat berdampak signifikan pada hasil. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata saat mereview materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.